Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Matnur Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan Suzuki Satria F ini guys. Motornya di depan sana itu guys yang mengalami hilang kompresi di bagian mesin di sini guys. Nah, ini sudah saya bongkar untuk silinder kop. Dan setelah saya cek untuk permasalahan di kop silinder kop ini adalah di bagian klip ini guys yang mengalami bocor oleh faktor pergeseran klip naik ke atas ini guys. Nah, ini bagian klip in dan X yang sering terjadi pergeseran. Yang bikin hilang kompresi itu adalah di bagian in. Sebab di bagian in itu kalau posisi ruang pembakaran bergerak adalah di bagian X, tapi kalau bagian in dia biasanya bersih. Kenapa jadi bersih? Dia disiram oleh bensin. Nah, jadi untuk klip in ini biasanya naik, otomatis celah kerenggangan klip di Satria ini menjadi rapat. Nah, jadi disitulah terjadi tekanan dari noken as ke bagian tapet dan teruskan ke bagian klip. Itulah dia sebab menjadi renggang nih guys. Ini bisa kalian lihat. Kalau untuk pengecekan silinder kop ini kalian cukup mengarahkan ke matahari seperti itu guys. Jadi kelihatan untuk bagian celah di bagian klip ini guys. Nah, kalau untuk mengatasi permasalahan ini hanya di skor klipnya kita bersihkan dan kita setting bagian SIM-nya guys. Kalau SIM adalah di bagian bawah tapet di bawah noken as ini guys. Kita ukur kira-kira in ini sekitar 10 atau sampai 15, kalau yang X ini 10 atau kalau yang in ini 20 sampai 15, kalau bagian X ini bagian 15 atau 20 sih guys. Nah, kalau untuk bagian motor sudah tua ini jangan terlalu renggang. Kita tidak bisa menyesuaikan motor standar sebab kalau sudah motor tua ini guys, bagian tapit ini sudah kocak. Jadi kalau terlalu renggang otomatis bunyi mesinnya ngeletek. Nah, gitu guys. Jadi kita tidak bisa patokan standar untuk bagian setting bagian kop ini guys. Sebab faktor umur dan faktor pemakaian juga di bagian-bagian komponen ini otomatis dia kocak. Tepatnya di bagian tapet ini guys. Di bagian tapet inilah sebabnya biasanya yang bunyi ngeletek itu. Walaupun kita setting renggang atau rapat dia tetap bunyi kalau dia situ udah cacat di sini guys. Nah, kalau yang saya pegang ini berhubung motornya masih muda, ini kira-kira tahun 2012 atau 13 ini guys. Untuk bagian noken as juga masih bagus, nggak ada kocaknya. Nah, di sini guys. Ini bagian in, ini bagian X. Nah, nanti saya renggangkan. Untuk bagian SIM saya amplas, saya tipiskan menggunakan amplas. Sebab kalau kita tipiskan menggunakan gulinda terlalu terkikis, nanti terlalu renggang nih guys. Jadi saya amplas saja pelan-pelan. Kira-kira kerenggangannya sekitar 10 atau 15, X 20 atau 15 nih guys. Sama-sama juga nggak apa-apa guys. Misalnya di sini 15, di sini 15 juga nggak apa-apa. Sebab itu menurut pengalaman saya. Kalau untuk pengalaman mekanik lain saya nggak tahu. Nah, di situ guys. Ini kenapa jadi saya pasang untuk N dan X sebelum dibongkar, sebelum disetting. Saya cari tahu dulu untuk bagian kerenggangannya di mana yang renggang, di mana yang rapat di sini guys. Nah, jadi gampang nanti untuk menyetingnya. Ini nanti saya skor dulu, dan setelah saya skor saya pasang baru. Nah, untuk pengetahuan nih titik
TMA. Di sini kalian bisa lihat di samping ini guys. Nah di sini ada garis, ini menuju ke bagian bawah X. Nah di sini ada garis, kelihatan. Nah itu guys. Nah itu guys. Nah di sini posisi titik TMA nya guys. Kalau yang bagian in ada juga titik di sini, dia posisi ke bagian atas in di sini guys. Nah seperti ini. Nah jadi kalau kalian mau nyeting SIM ini sambil setting dan sambil kita posisikan di titik TMA ini guys, mereka tidak salah. Sebab kalau dia posisi ke bawah otomatis durasi Nokia NAS atau bagian tonjolan ini berubah nih guys. Jadi kita tidak sinkron. Nah kayaknya untuk video hari ini kali ini cukup segini aja guys teorinya. Sebab kalau saya bikin untuk setting dan bongkar pasang ini agak susah di sini guys, saya sendiri juga dan durasi videonya terlalu panjang nih guys. Nah yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, di like dan di share juga, dan tekan loncengnya agar dapat notifikasi dari saya di sini guys. Nah cukup sekian guys videonya, sekian dan terima kasih guys, mantap.